Wah, tas keren nih. 2 juta, buset. Tas tapi mereknya Mini nih. Tapi hari ini saya nggak lagi mau cari tas atau kacamata, jam tangan, nggak. Hari ini saya lagi ada di Plaza Mini di Surabaya, di Jalan Arjuna. Hari ini kita mau ngulik-ngulik itu yang dari sana tuh. Mini Countryman 2025. Ayo, let's go. Nah, ini dia. Mini Countryman 2025. Mobil ini, ya kita tahu lah ya, Mini adalah sub-brandnya dari BMW. Kalau Anda mau cari mobil performa tinggi, banter, buat ngebut oke, tapi bentuknya tuh nggak model-model sport, bentuknya ikonik banget, legendary. Iya, ada lucu-lucunya juga. Di dunia mana lagi kalau nggak ambil merek Mini, ya nggak? Nah, kali ini kita mau fokus bahas dulu yang Countryman, yang varian mobil yang model crossover-nya. Nah, kita ngomong desainnya dulu dari depan. Pertama, ciri khas. By the way, saya mau bikin deal dulu ya. Saya nggak perlu bahas-bahas tentang fitur-fitur yang bisa dibilang umum ya di mobil-mobil seperti ini ya. Kita langsung poin-poin utama aja kenapa sih kok Mini Cooper, Mini Countryman, Mini Aceman dan sebagainya tuh luar biasa dan ikonik. Pertama, headlamp-nya nih. Dia biasanya kan selalu bulat ya, si Mini nih ya. Kali ini agak beda dikit, dia agak persegi-persegi begitu. Tapi yang keren, yang unik adalah nanti kita akan coba tunjukin, tapi dia punya DRL yang melingkar. Ini bisa disetting, kita mau pilih melingkar, full, atau bagian atas doang yang nyala, atau atas dan bawah doang. Keren kan? Saya tanya nih, ada nggak mobil merek apapun sampai Ferrari yang bisa nyeting lampu headlamp-nya? Ayo jawab, ada nggak? Desain depannya tetap ikonik, legend ini. Sekali lagi ya, punyanya Mini. Logonya ini beda sendiri, Mini. Desain grillnya unik, ada radar di sini ya, dan ada logo S varian S. Nah, Mini itu terkenal kalau dia pilih warna. Kita mau lihat kapanpun, Mini itu selalu kalau pilih warna selalu unik. Contoh ya, kalau kebanyakan mobil itu kan selalu pilih krom. Ini enggak dong, dia pilih warna koper tembaga gitu ya. Jadi dia, ya ada yang bilang emas, tapi kalau menurut saya lebih ke arah koper ya, tembaga. Variannya macam-macam juga, tapi ini dikombinasikan sama warna, ini ke arah grey metalik ya. Jadi nggak umum itu warnanya, termasuk ke bumper di bagian bawah nih, di bagian bawah. Lainnya lengkap ya, ada parking sensor dan lampu headlamp tadi yang full LED semua. Kita lihat ke samping, ada yang lebih spesial lagi. Lagi-lagi soal desain, over fender. Kalau tempat-tempat lain, mobil-mobil lain, over fender ya over fender aja, biasa. Ini coba nih, attention to detailnya. Ikonik gitu ya, unik banget. Dikasih garis-garis kayak begini. Oke, ada pelipitnya kecil. Turun ke bawah, velgnya gede. Dia ukurannya 245, profil 40, ringnya 20. Ke belakang dikit, kita lihat ada matanya bagus. Side skirtnya juga masih pakai warna yang senada ya, ala-ala koper gitu. Handle-nya punya, ya karena dia satu grup ya sama BMW ya, kayaknya ini kebanyakan nih, sorry. Boleh dong compare sedikit ya, kebanyakan tren mobil kan pakai model tarik atau yang luar ya, pop up. Sekarang dia pakai gaya BMW, punya BMW. Ya model cungkil gini ya, dengan sensor buat jelasnya di sini. Terus ada lagi di sini. Di pilar C-nya dia punya logo all-4 drive-nya ya di belakang, unik. Nah sekarang kita mau ke belakang. Di belakangnya juga unik, beda dari yang lain. Crossover yang beda lagi dari yang lain. Pertama kita dari atas dulu ya. Sebenarnya
kalau diamati, shark fin yang ngetrenin antena shark fin juga dari BMW. Model dulu ya pertama kali, sirip ikan hiu. Tapi kali ini beda, nggak hiu-hiu banget, dia lebih persegi ya, lebih ngotak ya, nggak runcing. Trennya baru lagi di set sama grupnya BMW sama Mini. Ke bawah saya nggak perlu bahas mengenai stop lamp ya, high mount stop lampnya atau defoggernya nggak usah dibahas, wiper nggak usah dibahas. Kita ngomong ke desainnya secara keseluruhan, unik, ada Countryman, menjalar dari belakang ke kanan kirinya. Nah yang paling keren di belakang adalah seperti di depan ya, stop lampnya. Nah stop lamp ini full LED pastinya. Ya, tapi kita masih belum bisa nunjukin ya, nanti akan dikasih insertnya tentang detail lampunya. Dia ini bisa di custom. Ada 3 macam tema ya. Yang paling unik bisa nunjukin logonya bendera Inggris. Karena kan ini dari Inggris ya. Kita bisa setting ini di head unit di dalam. Nanti kita tunjukin gimana. Ke bawah semua normal, ada parking sensor, ada kamera, ada diffuser, dan ada ya lampu mundur di bawah ini, ada mata kucing kanan kiri dan sebagainya. Kita sekarang mau lihat ke dalam. Kita mau lihat dulu yuk bagasinya sebentar aja. Sudah power back door ya, sudah pastilah. Kita nggak usah bahas itu ya. Luasnya untuk mobil yang namanya Mini, crossover ya, walaupun Mini, tapi dia cukup gede dia. Ini 460 liter, dan kalau kita tepuk tata lantai, jok belakang itu akan jadi 1460 liter. Nah yang unik, dia punya attention to detail. Jadi hal-hal kecil yang diperhatikan banget dari bahan. Ini beda, dia sudah punya cantol di sini ya. Ini kalau kita buka nih di kompartemen di bawah, dia punya sistem pengait atau apa ya, engsel gitu ya. Ini bisa otomatis membantu kita supaya kita nggak harus megangin. Jarang kan mobil kayak gini, jujur ya. Mau lihat di merek brand lain yang selevel pun jarang loh kayak gini kan. Dan di bawah dia punya kompartemen yang gede banget. Jadi kita bisa simpan barang lain di situ. Lagi-lagi Mini, luar biasa. Nah, kita sekarang bahas interiornya Mini. Seperti perjanjian awal saya tadi, saya nggak mau membahas power window, electric mirror, atau apapun itu. Semua mobil LCGC aja sudah punya, gitu kan. Kita mau bahas ini dulu aja nih. Pertama, yang unik aja. Yang pertama adalah materialnya sama desainnya. Mini menggunakan material yang beda sama kebanyakan mobil mewah lainnya. Pertama, dia nggak pakai mobil lain biasanya pakai leather, kulit. Dia pakai fabric, tapi bukan fabric kain biasa ya. Ini fabric yang recycled, bagus banget, bahannya keset. Dan dia ini punya corak, kalau kita lihat sekeliling ya, dia ikonik gitu loh. Ini perpaduan antara biru, terus perlahan gradasi menjadi warna krem. Ditambah lagi sama desain handle pintunya itu juga unik ya, nggak kayak kebanyakan. Ditambah lagi dengan desain kisi-kisi AC-nya juga BMW banget, unik. Terus ke sini ke kanan, desain setirnya compact dan mini banget. Dia sebenarnya ngomongnya 3 palang ya, tapi kalau diperhatikan palang ketiganya ini, ini bukan benar-benar palang nih. Ini kayak kain, fabric tadi yang tebel, yang seakan-akan berfungsi kayak palang.
Sekarang ke konsol bagian tengah ya, konsol senternya ya, bagian tengah. Dari bawah dulu nih kita lihat. Dari awal, ini cuman kayaknya, konsol box biasa, enggak. Yang beda mini dan ini mana ada mobil nih pakai gaya kayak gini nih. Tarikannya pakai kain. Unik kan? Semua di sini unik semua. Ada wireless charger pastinya. Terus yang unik kesekian, saya nggak perlu sebutin keberapa ya, lupa. Nih, desain dari panel ini nih. Yang sebelah kiri adalah shortcut. Kebanyakan orang zaman sekarang kalau lihat mobil itu pasti semua full touchscreen ya. Dia masih kasih shortcut buat on off-nya audio dan ada volume di sini. Harman Kardon cuman saya kecilin aja. Terus di sini ada tombol yang bergaya pilot pesawat gitu ya. Ini khas dari mobil-mobil mini selama ini. Itu dia bisa menentukan mood kita dari green, nanti mengikuti ya. Tuh, ada suara-suara uniknya yang ya, ikonik banget pokoknya. Efisien, terus ada core. Nah, suaranya tuh unik tuh. Nggak akan ditemuin dari mobil lain. Terus kita ada go-kart. Lihat nih, balap nih. Wuhu. Dan dia berubah juga. Jadi sebenarnya yang berubah tuh semua, termasuk ambient light-nya. Cuman kita sorry banget gak bisa nunjukin karena lagi siang ya. Jadi dia akan berubah, ngikutin suasananya. Ada lagi yang, oh ini paling atas, sorry. Kita ke bawah. Ada yang vivid. Nah, untuk bapak-bapak nih, mungkin lebih suka yang timeless, lebih klasik gitu ya. Oh, kayak jam tangan klasik dan dia bentuknya analog gitu ya, kayak zaman dulu. Terus ada balance, mode driving balance-nya, dan trail. Nah, kita sekarang mau nunjukin yang agak panjang dikit tentang head unit ini spesialnya apa. Oke, pertama kita mau keliling, cari dimanapun nggak ada. Nggak ada mobil yang pakai sistem tampilan OLED ya, bukan LED biasa, OLED dengan bentuk lingkaran penuh kayak gini nggak ada. Unik hanya aja di Mini. Ini ukurannya 9,4 inci diameternya ya. Dan kita mau tunjukin sedikit nih kerennya di mana. Dia nggak ada lag sama sekali ya. Ini menunjukkan pintu-pintu yang terbuka di mana aja. Kalau untuk AC paling kiri ada, kebetulan lagi off mesin mobilnya ya. Kita bisa setting temperaturnya di sini, langsung touchscreen nyalakannya di sini. Tapi sorry banget, mobilnya lagi dalam keadaan mati jadi nggak bisa nyalain. Shortcut buat radio, musik ada di sini. Ini tengah nih home aja terakhir aja ya. Yang kanan adalah navigasi. Nah, navigasinya sudah langsung dan ini nggak ada lag ya. Ya, namanya juga Mini BMW ya, grup BMW Mini, mana mungkin mau pakai aplikasi yang lag ya. Oke, terus kalau handphone kita koneksikan, kita bisa pakai fungsi telepon semua di sini. Yang tengah ini yang cukup kompleks ya, dia ada menu utama, ini shortcutnya. Ada dibagi di infotainment, kendaraan, sama last use ya, sama Mini Connected. Ini yang kita pakai aplikasi di HP. Kita bisa kontrol dari aplikasi. Tapi kita bahas aja yang ini. Kalau infotainment rasanya umum ya, ada Android Auto, Apple CarPlay. Jangan sampai nggak ada ya. Media ada, cuaca segala macam, ini umum. Yang ini aja yang paling mungkin perlu kita kulik lebih dalam ya. Personal assistant ya, kayak semacam voice command ya, ada di sini. Ini kita connect ke internet menggunakan WiFi, kita bisa ke mini store, airbag, settingannya, data perjalanan kayak ya record kita berapa kilometer segala macam. Kita back dulu sebentar. Kita back lagi, sorry. Terus ada display, pengaturan displaynya ini. Ini juga cukup kompleks ya. Ada head-up display di depan. By the way, sekalian di sini aja ya. Mini nggak akan punya instrumen cluster di depan ya. Dia semua jadi integrated di sini. Sebagai gantinya kita punya head-up display di situ. Pengaturannya di sini. Kecerahan layarnya juga ada di sini. Kita back dulu, balik lagi. Pengaturan kenyamanan kita ya dalam berkendara, kursi juga, posisi elektrik semua pastinya. Terus kita kembali lagi ke depan. Kunci, pengaturan kunci, sensor parkir segala macam, kamera, penerangan eksterior yang tadi sempat saya tunjukin ya. Kita bisa edit, ini ada auto atau enggak bisa diatur di sini. Kita bisa atur tadi model-model lampunya tadi ya.
Mau di lampu depan, mau pilih mau tema yang mana, atau di lampu belakang, mau pilih tema yang mana. Ini contohnya, kayak ikon bendera Inggris ya, ikonik banget. Back dulu, ada suhu, AC, penerangan interior, ambient light, ada buku manual di sini, pengaturan pengangkat seluler HP kita kalau mau connect, penguncian jendela, speedometer di layar depan ini, dan WiFi dan status kendaraan. Jadi kompleks banget tapi keren dan dikemas dengan gaya yang sangat ikonik yang nggak akan disamai di mobil lain. Nah, keunikan lagi yang kesekian kali, saya nggak tahu lupa berapa ya. Ini simple ya, nggak ada hubungannya, cuma masalah desain aja. Coba perhatikan, pedal gas sama pedal remnya ini. Bentuknya oval-oval semua. Tanya nih, ada nggak mobil yang kayak gini, memperhatikan detail desain sampai sejauh ini, sampai ke pedalnya dibikin beda kayak gitu? Ada nggak selain ini? Ayo. Oke, di kabin bagian belakang ya. Nah, sekali lagi saya nggak akan mau bahas mengenai detail-detail yang remeh ya, karena kalau Mini kelas ini pasti sudah punya ya. Kita langsung fokus ke desain. Dari atas dulu yuk. Nah, atas punya panoramic sunroof. Luas banget ya, sampai ke row kedua. Dia plafonnya ini fabric dominan hitam, jadi memberikan kesan yang lebih mewah. Dia sudah lengkap dengan hand grip dan LED light. Terus yang unik adalah di sini nih. Kalau kita lihat desain joknya, dia sudah pakai material vegan leather yang sudah perforated ya. Dan punya desain-desain yang sangat ikonik sama khas dengan punyanya Mini. Contoh ada logo-logo Mini di sini. Ini kombinasi antara leather, vegan leather sama fabriknya dia. Ini ada strip seperti ini. Dia juga sudah punya standar ya kalau cup holder. Nah, yang unik di sini nih, mungkin bisa agak ke belakang dikit ya. Ini perhatikan coba deh. Peletakan dari seat belt-nya itu, biasanya mobil lain kan pasti selalu di pilar dia. Ini ada di atas dong. Beda dong, lain ya. Itulah Mini. Oke, itu tadi sekilas kita ngulik-ngulik dikit tentang Mini Countryman 2025 yang varian 1500 cc. Saya nggak bisa move on ya sama desain lampunya ini. Unik sekali. Thank you buat Plaza Mini di Jalan Arjuna Surabaya sudah pinjemin kita kesempatan buat kasih review sekilas tentang Countryman terbaru. Kalau kalian berminat, ingin tahu lebih detail, harganya segala macam, langsung aja ke Plaza Mini di Jalan Arjuna. Nanti kita taruh di deskripsi deh alamatnya dan kontaknya. Thank you, sampai ketemu di video-video auto personal berikutnya dengan saya Erwin. Bye-bye.